para sahabat radhiyallahu anhum mempraktekkan apa yang telah diajarkan maupun yang dicontohkan oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah meletakkan kesuksesan, kejayaan, kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat, yaitu dengan mengamalkan agama secara sempurna, yaitu dengan mengikuti jalannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini atau kali ini ya, saya akan membacakan lagi kisah dari sahabat radhiyallahu anhum, yaitu kisah Ali radhiyallahu an melewati tanah pemakaman. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan ada suara kucing, karena di bawahnya ada kucing saya masih kecil ya. Saya mulai. Kumail radhiyallahu an bercerita, pada suatu hari aku berjalan bersama Ali radhiyallahu an hingga tiba di sebuah hutan. Lalu Ali radhiyallahu an mendekati sebuah kuburan sambil berkata, "Wahai penghuni kubur, wahai penghuni tempat sunyi, wahai yang berbau busuk, wahai yang penuh ketakutan, bagaimanakah kabarmu?" Kemudian ia berkata, "Adapun kabar kami di sini, hartamu telah dibagi-bagikan, anak-anakmu telah menjadi yatim, dan istri-istrimu telah menikah lagi. Inilah berita kami. Ceritakanlah sedikit tentang kalian." Seraya menoleh kepadaku, ia berkata, "Wahai Kumail, seandainya mereka boleh dan dapat berbicara, mereka akan berkata bahwa sebaik-baik bekal ialah takwa." Setelah berkata demikian, ia menangis. Alinya tadi ya, Ali radhiyallahu an menangis dan berkata, "Wahai Kumail, kubur adalah tempat menyimpan amal, dan kita akan menyadarinya setelah maut menjemput kita." Terdapat dalam kitab Muntakhab dan Kanzul Umal. Jadi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan menjelaskannya, saya baca dulu faedahnya. Amal baik atau buruk seseorang akan tersimpan di dalam kubur, bagaikan tersimpan di dalam kotak. Banyak hadis yang menjelaskan bahwa amal baik akan datang berupa seseorang yang tampan. Ia akan menjadi sahabat dan penghibur si mayit. Sebaliknya, amal buruk akan datang berupa sesuatu yang buruk rupa, busuk, dan hanya akan lebih menyengsarakan mayit. Sebuah hadis menyebutkan 3 hal yang mengiringi manusia sampai ke kubur, yaitu hartanya sebagaimana kebiasaan orang Arab, keluarganya dan perbuatannya. Harta dan keluarganya akan kembali setelah penguburan, dan yang tinggal bersamanya hanyalah amal perbuatannya. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian bagaimana perumpamaan kalian dengan sanak saudara kalian, harta kalian, dan amal perbuatan kalian?" tanya Rasulullah. Atas keinginan para sahabat radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perumpamaannya ya, bagaikan seseorang yang memiliki 3 saudara. Menjelang kematiannya ia memanggil saudara-saudaranya dan berkata, menjelang kematiannya ia memanggil saudara-saudaranya dan berkata, 'Saudara-saudaraku, kalian telah mengetahui bagaimana keadaanku ini, maka bantuan apakah yang dapat kalian berikan kepadaku?' Saudaranya yang pertama menjawab, ya, 'Aku akan menyayangimu, aku akan mengobatimu, dan aku akan melayani segala keperluanmu. Jika penguburanmu, lalu aku akan senantiasa mengingat kebaikanmu.'" Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara seperti ini adalah sanak saudara dan keluarganya. Kemudian pertanyaan yang sama diajukan kepada saudaranya yang kedua. Lalu dijawab, "Aku akan bersamamu selama engkau masih hidup. Jika kamu meninggal dunia, aku akan pergi kepada yang lain." Saudaranya ini adalah hartanya.
Kemudian ia memanggil saudaranya yang ketiga dan menanyakan hal yang sama. Maka dijawab, walaupun di dalam kubur, aku akan bersamamu, akan kutenangkan hatimu jika akan dihisap, dan aku akan memberatkan amal baikmu. Saudaranya yang ketiga ini adalah amal soleh. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekarang sebutlah manakah yang menjadi pilihanmu. Para sahabat radhiyallahu anhum menjawab, ya Rasulullah, jelas saudara yang terakhir itulah yang kami pilih. Yang pertama dan kedua kurang bermanfaat. Terdapat dalam kitab Munhaqab. Ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat radhiyallahu anhum mempraktekkan apa yang telah diajarkan maupun yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa apa yang akan kita bawa ketika kita sudah masuk ke liang lahat atau sudah menjadi mayit dan ketika kita di dalam kubur, yaitu yang menemani kita yang setia, yaitu amal kebaikan kita. Maka semoga dari kisah ini dapat kita ambil pelajaran dan kita dapat mengamalkannya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Semoga kita dapat mengamalkan dan menyampaikannya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.